Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya. Yang dimana kita buka Jupyter Notebook. Oh, tapi sebelum itu kita buka folder terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Salah. Kita buka folder terlebih dahulu. Kita buat environment apa? Buat foldernya. Yang dimana nama folder tersebut ada juga file saya. Ada file saya di folder tersebut. Contohnya, saya membuat di sini tugas besar PKTI. Kita buat dulu tugas besar PKTI. Nah, di sini sudah ada. Kita masuk ke localhost. Dan di localhost ini kita membuat SQL dari file tersebut. Jika di sini saya sudah melakukan hal tersebut sebelumnya, saya sudah berhasil masukkan SQL. Dan ini sudah ada predictive maintenance row. Nah, setelah itu sudah berhasil, kita import, kita pilih filenya, file kita yang mana. Nah, ketika sudah selesai di bagian phpMyAdmin sudah sukses semuanya, kita lanjut menuju Anaconda Prompt, yang dimana di Anaconda Prompt kita membuat ini dulu environment-nya. Kita membuat di sini kan saya menggunakan environment PKTI. Nah, selanjutnya kita create activate PKTI. Bentar, contohnya. Nih, conduct activate PKTI ini. Nah, di sini kita langsung saja buat nyambungkan MySQL ke Jupyter Notebook. Ini juga buat kita juga harus install ini juga install di sini untuk mengaktifkan dari Pandas, NumPy, Matplotlib dan Seaborn. Nah, jika sudah melakukan ini semua, kita masuk ke Jupyter Notebook untuk membuat codingannya. Karena di sini saya sudah melakukan hal tersebut, di sini merupakan hasil dari codingan saya. Yang dimana yang pertama itu koneksi untuk mengkonekkan MySQL to Jupyter. Di sini saya mengkonekkan MySQL saya menuju Jupyter. Nah, di sini jangan lupa diganti nama database-nya. Nama database tadi di phpMyAdmin saya yaitu tugas besar PKTI. Kalau teman-teman mungkin namanya berbeda, silakan gunakan sesuai dengan database teman-teman. Nah, jika sudah berhasil terhubung, coba kita baca dari file yang ada di phpMyAdmin. Di sini file phpMyAdmin saya namanya predictive maintenance. Bentar kita lihat. Nah, di sini sudah ada predictive maintenance row. Nah, di sini kita membaca tabel dari predictive maintenance-nya. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita eksplorasi data. Apakah sudah benar atau belum? Ini merupakan hasil dari saya. Bandingannya menggunakan info descript untuk mendeskripsikan. Dan selanjutnya kita membuat dari grafik. Dari grafik pertama itu distribusi tipe mesin. Nah, ini grafik kedua, tiga grafik keempat. Kelima, grafik ke-6 sampai hingga grafik ke-7. Nah, di sini saya akan membuka dari PPT yang telah saya buat. Bentar. Nah, di sini merupakan PPT yang telah saya buat. Yang dimana simulasi predictive maintenance industri. Bentar, di sini merancang dari teknik industri. Saya merancang dan mengolah dataset SQL langsung dengan memanfaatkan library NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Tampilkan menggunakan 7 grafik predictive maintenance untuk mata kuliah pemrograman komputer. Oke, next. It's white.
Sini ada urgensi dari predictive maintenance itu sendiri. Pendekatan prediktif sangat krusial industri 4.0 untuk meminimalkan downtime dan biaya perbaikan, seperti efisiensi operasional, kegagalan sebelum kerusakan fatal terjadi, mulai data set 10.000 data operasional mesin, wawasan teknis yang mengidentifikasi korelasi antar suhu, kecepatan, torsi terhadap suatu kegagalan. Nah, alur kerja integrasi MySQL dan Python ataupun Jupyter Notebook. Pertama ada ingesti data yang koneksi Python ke MySQL menggunakan MySQL Connector seperti yang saya lakukan tadi di Jupyter Notebook sebenarnya. Nah, MySQL Connector. Oke, lanjut. Ada processing, yaitu pemanfaatkan pandas dan NumPy untuk statistik deskriptif dan validasi 10.000 baris data tanpa nilai 0. Ada visualisasi, yaitu implementasi dari Seaborn itu sendiri dan Matplotlib untuk menghasilkan 7 grafik dan analisis pola kegagalan. Yang di grafik pertama itu ada hasil menunjukkan distribusi tidak seimbang antara tipe L, low mendominasi 60%. Coba kita lihat. L, low mendominasi 60%. Selanjutnya tipe M, medium, kontribusi 30% di 3.000 data dan H di 1.000 data. Nah, itu 3.000 data, H-nya 1.000. Lanjut, ada analisis parameter lingkungan, rata-rata suhu udara. 3 tipe L, M dan H beroperasi pada suhu lingkungan seragam sekitaran 300 Kelvin. Insight suhunya udara bukan variabel pembeda antar tipe mesin. Selanjutnya ada distribusi kecepatan rotasi. Data membentuk distribusi normal dengan puncak pada 1400 hingga 1600 rpm. Standar deviasi sebesar 327,9 rpm. Nah, di sini dari grafik 3 kedua, ketiga keempat ada, coba kita lihat. Di sana ada torsi per mesin dari pelletnya dan ya seperti inilah. Nah, ini seperti ya grafik ini merupakan implementasi dari Seaborn itu sendiri dan juga implementasi dari visualisasi Seaborn dan Matplotlib. Nah, seperti ini, seperti yang ada pada grafik ke-5, track korelasi sensor. 6, 7. Nah, kesimpulan akhirnya integrasi berhasil. MySQL dan Python terbukti efektif menangani 10.000 basis data industri untuk analisis efisien. Kedua, ada prioritas mitigasi fokus pada perbaikan sistem pendingin, heat dissipation, dan monitoring stabilitas daya listrik. Tiga, ada analisis lanjutan dibutuhkan model mesin learning multivariate seperti random forest karena korelasi tunggal yang lemah. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang akan saya sampaikan. Bentar. Nah, dari kesimpulan saya, secara keseluruhan simulasi dari predictive maintenance yang telah saya lakukan dalam tugas besar ini telah berhasil mencapai seluruh tujuan yang ditetapkan untuk mengintegrasikan atau menyatukan antara MySQL dan juga Python, terbukti efektif dan efisien, dan menangani analisis data industri berskala besar, yang dimana analisis statistik ini dan visualisasi data telah memberikan wawasan yang berharga tentang karakteristik dari operasional mesin, pola hubungan antar variabel, distribusi jenis kegagalan, serta perbedaan kinerja antar tipe mesin. Hasil-hasil yang diperoleh tidak hanya bermanfaat untuk akademisi dalam rangka penyelesaian tugas mata kuliah pemrograman komputer, tapi juga untuk memiliki nilai aplikatif atau aplikasi yang tinggi untuk diterapkan dalam dunia industri atau dunia industri manufaktur.
Dengan menerapkan pendekatan analisis data seperti yang dipraktikkan dalam simulasi ini, perusahaan manufaktur dapat meningkatkan efektivitas program pemeliharaan mesin, mengurangi waktu henti produksi atau downtime, menekan biaya perbaikan, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas itu sendiri dan hingga ke daya saing perusahaan tersebut secara keseluruhan. Berikut penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Priyanardana Baidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.